Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita kembali berbagi tentang satu topik, yaitu survei lingkungan belajar. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa asesmen nasional atau sering disebut dengan ANBK itu ada 3 instrumen. Yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimal atau minimum, yang berisi literasi, numerasi, dan sains. Yang kedua adalah survei lingkungan belajar, dan yang ketiga adalah survei karakter. Nah, pada kesempatan ini kita akan menelaah tentang survei lingkungan belajar. Bapak Ibu sekalian, survei lingkungan belajar itu tidak lain adalah satu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran. Nah, jadi survei lingkungan belajar itu nanti tujuannya sebenarnya mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran di madrasah atau di sekolah atau di kelas, dan termasuk juga iklim yang menunjang proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi sebagai bagian dari asesmen nasional, maka survei lingkungan belajar ini melengkapi dari asesmen nasional. Nah, jadi kalau AKM itu arahnya kepada kemampuan siswa dalam literasi, numerasi, dan sains, tetapi survei lingkungan belajar ini nanti arahnya kepada bagaimana kualitas pembelajaran dan iklim yang menunjang terhadap pembelajaran siswa. Sehingga nanti diketahui hasil kemampuan siswa, kemudian bagaimana proses pembelajarannya dan dukungan terhadap proses pembelajaran, kemudian juga bagaimana karakter atau sikap siswa di kelas atau di madrasah. Nah, itulah bagian daripada asesmen nasional yang salah satunya adalah survei lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, survei lingkungan belajar ini tidak lain adalah memotret, menggambar berbagai aspek terkait dengan lingkungan belajar, baik di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, yaitu di madrasah atau di sekolah. Jadi survei lingkungan belajar ini sebenarnya adalah mengambil gambar, mengambil uh, deskripsi terkait dengan lingkungan belajar siswa, terkait dengan pembelajaran siswa di kelas dan di luar kelas, dan lingkungan yang mendukung pembelajaran itu sendiri. Nah, sehingga nanti akan jelas kelihatan profil dari madrasah kita, profil dari sekolah kita, baik dari inputnya, prosesnya, maupun outputnya. Jadi hasil asesmen nasional itu nanti terlihat komprehensif, terlihat kemampuan siswa dari sisi sains, dari sisi literasi, dari sisi numerasi, kemudian juga terlihat gambaran bagaimana pembelajaran atau kualitas pembelajaran di kelas, dan iklim iklim yang mendukung pembelajaran di kelas, sehingga kelihatan secara komprehensif potret gambaran dari sekolah atau madrasah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 aspek, ada 5 muatan yang masuk di dalam survei lingkungan belajar. Yang ini mungkin jadi sekaligus jadi kisi-kisi dari survei lingkungan belajar. Yang pertama adalah iklim keamanan sekolah atau iklim keamanan madrasah. Nah, ini bagian dari aspek survei lingkungan belajar. Jadi SLB ini survei lingkungan belajar. Jadi nanti akan ditanyakan terkait dengan keamanan dan kesejahteraan peserta didik, sikap dan keyakinan guru terhadap iklim keamanan sekolah, kemudian juga kebijakan dan program sekolah. Yang tentu semua ini nanti akan dioperasionalkan dengan pernyataan dan pertanyaan dalam butir instrumen. Aspek yang kedua adalah iklim kebinekaan. Jadi iklim toleransi, iklim moderasi. Nah, jadi nanti ditanyakan tentang praktik multikultural di kelas, kemudian sikap dan keyakinan guru terhadap iklim kebinekaan ini, kemudian kebijakan dan program sekolah madrasah terkait dengan iklim kebinekaan ini. Yang ketiga adalah indeks sosial ekonomi. Jadi pendidikan orang tua, provisi orang tua, fasilitas belajar di rumah ini juga bagian dari
survei lingkungan belajar. Yang keempat adalah kualitas pembelajaran. Bagaimana guru mengelola kelas, bagaimana dukungan efektif, bagaimana aktivitas konektif. Yang ini semua menggambarkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang keempat adalah pengembangan guru, bagaimana guru melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran. Kemudian bagaimana dukungan madrasah atau sekolah terhadap refleksi guru atau dukungan lingkungan terhadap refleksi guru ini juga menjadi instrumen atau bagian dari survei lingkungan belajar. Nah, kunci dari kualitas survei lingkungan belajar ini sebenarnya adalah kejujuran, keaktifan, dan kelengkapan dalam pengisian survei lingkungan belajar itu sendiri. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu guru dan kepala madrasah itu betul-betul nanti menjawab sesuai dengan kenyataan yang ada, harus mencerminkan kondisi satuan pendidikannya yang sesungguhnya, jadi bukan dibuat-buat, diolah-olah. Jadi kalau nanti masukan atau jawaban respon itu nanti sesungguhnya, maka informasi yang diterima dari yang berwenang juga akan sesuai. Jadi kualitas informasi yang diterima itu tergantung kepada jawaban atau respon Bapak Ibu terhadap survei lingkungan belajar ini. Jadi kalau menjawabnya tidak jujur, menjawabnya tidak lengkap, maka hasil yang diterima pun tidak utuh atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kuncinya adalah kejujuran, keaktifan, dan kelengkapan dalam pengisian survei lingkungan belajar oleh Bapak Ibu guru dan kepala madrasah. Kemudian nanti waktunya untuk ISDI, untuk Madrasah Ibtidaiyah paket A atau sederajat, gelombang 1 itu pada hari Senin sampai Kamis pada tanggal 8-11 November selama 4 hari. Jadi waktunya hanya 20 menit, jadi yang tidak sempat hari Senin mungkin Selasa, yang tidak sempat Selasa, Rabu, atau mungkin nanti ditentukan shift-shiftnya, tahapan-tahapannya, siapa yang termasuk dalam sisi 1. Kemudian gelombang 2 juga ada dari tanggal 15 sampai 18 November, waktunya hanya kurang lebih 20 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan ini sifatnya fleksibel. Artinya guru bisa mengerjakan di rumah, guru bisa mengerjakan di sekolah, dari link atau tautan yang dibagikan, bisa menggunakan HP Android, bisa menggunakan netbook, laptop. Jadi ada fleksibilitas dari pengerjaan ini. Kemudian prosedurnya nanti oleh kepala sekolah itu wajib mengisi melalui Dapodik atau IMIS yang didapat kartu loginnya, yang itu nanti dibagikan oleh operator, yang memuat NIK-nya, yang memuat mungkin NPSN-nya juga. Jadi kita melihat dari sana, tinggal mengisi dari link yang sudah ditentukan dengan waktu yang sudah juga ditentukan. Nah, kemudian link itu akan aktif sesuai jadwal. Jadi kalau lebih awal dari jadwal tidak bisa, atau sudah melewati dari jadwal ditentukan juga sudah tidak bisa lagi mengisi instrumen. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada bertugas di 2 atau 3 tempat, maka dia wajib mengikuti di 2-3 tempat tersebut. Jadi kalau mengajar di 2 madrasah, maka dia mengikuti di madrasah A, dia juga harus mengikuti di madrasah B. Dan semua guru yang terdaftar di Dapodik, semua guru yang terdaftar di IMIS wajib mengikuti kegiatan survei lingkungan belajar. Kemudian ini sudah. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan kartu login seperti ini, nama sekolahnya, NPSN-nya, nomor pokok sekolah nasional, tokennya atau passwordnya, NIK-nya, kemudian nama guru, tanggal lahirnya. Nah, ini nanti dicetak oleh operator, diserahkan kepada guru masing-masing. Nah, kemudian masuk kepada link tautan yang dibagikan, jadi tinggal menulis di sana NPSN-nya yang ada di kartu, tinggal disalin, kemudian NIK-nya. Nah, NIK ini diperhatikan, ini NIK yang tertulis di sistem atau IMIS Dapodik, karena bisa jadi NIK ini tidak sama dengan NIK yang ada di KTP. Jadi yang diikuti adalah NIK yang ada di IMIS atau di Dapodik di kartu yang dibagikan. Karena
pengalaman yang baru terjadi untuk SMA, untuk aliyah, nik yang berbeda dengan EMIS Dapudik, maka yang digunakan adalah EMIS dan Dapudik. Nah, berikut Bapak Ibu contoh soal survei lingkungan belajar. Ini hanya sekadar gambaran. Jadi pilihan jawaban itu tidak dinilai benar atau salah, tetapi ini nantinya menjadi refleksi, menjadi renungan, menjadi balikan bagi satuan pendidikan, bagi madrasah, bagi sekolah untuk meningkatkan kualitasnya di masa yang akan datang. Jadi kejujuran diharapkan sehingga betul-betul nanti bisa menjadi refleksi bagi madrasah atau sekolah. Nah, nanti soalnya ada yang berbentuk latar belakang, yang menanyakan tentang agama, menanyakan tentang tanggungan guru, kemudian salah satunya juga pengalaman menjadi guru. Contohnya di sini, pada akhir tahun ajaran ini sudah berapa tahun Anda menjadi guru di sekolah ini. Nah, jadi kalau kita 0 sampai 5 tahun kita pilih yang ini, tinggal kita klik. Kemudian 6 sampai 10 tahun kita klik yang nomor 2 dan seterusnya. Jadi ini pengalaman menjadi guru yang ditanyakan. Berapa tahun kita sudah jadi guru sampai terakhir. Kemudian ini juga ditanyakan termasuk pertanyaan latar belakang. Sudahkah Bapak Ibu melakukan pembelajaran tatap muka? Jadi kalau belum, pilih belum. Kalau sudah, diklik sudah kurang lebih 1 tahun misalnya atau 1 bulan, silahkan pilih di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan pendidikan khusus. Pernahkah Bapak Ibu mempunyai latar pendidikan formal di bidang pendidikan khusus yang terkait dengan pendidikan luar biasa atau inklusi? Nah, itu pernah, kalau pernah ditulis, pernah, kalau tidak ya dipilih yang tidak. Kemudian terkait juga pertanyaan survei lingkungan belajar ini adalah seberapa sering melakukan. Jadi nanti ditanyakan selama semester kemarin seberapa sering Anda melakukan hal berikut di kelas. Misalnya di sini, saya harus menunggu lama sebelum para siswa siap belajar. Nah, jadi kalau pilihannya tidak pernah, klik tidak pernah. Kalau pilihannya menurut Bapak Ibu sesuai pengalaman itu beberapa jam pelajaran, klik ini. Di semua jam pelajaran, klik ini. Jadi tinggal dipilih. Pernyataan kedua, siswa kesulitan mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, kalau misalnya siswa kesulitan, berarti ditulis saja, dipilih misalnya di beberapa jam pelajaran, atau Bapak Ibu tidak berkenan menjawab, klik aja tidak berkenan menjawab. Jadi di sini ada ruang untuk Bapak Ibu tidak menjawab tapi tetap diklik tidak berkenan menjawab. Misalnya saat saya tidak berada di kelas, siswa-siswa tetap belajar dengan kondusif dan nyaman. Nah, apakah menurut Bapak Ibu ini terjadi? Kalau terjadi, ya bisa dipilih di sini. Bila tidak pernah, klik yang ada di depan. Bila Ibu tidak berkenan menjawab, klik yang ada di belakang. Siswa mudah berkonsentrasi pada kegiatan belajar dan mengajar. Nah, kalau ini menurut Ibu di semua jam pelajaran, tinggal pilih di bagian ini. Jadi tinggal diklik. Tidak sulit sebenarnya. Kemudian contoh lagi, seberapa sering Bapak Ibu melakukan? Saya menyediakan latihan dengan tingkat kesulitan yang sama untuk semua siswa. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ini di semua jam pelajaran, klik semua jam pelajaran. Kalau tidak pernah, klik tidak pernah. Kalau tidak berkenan menjawab, klik tidak berkenan menjawab. Jadi ada 5 pilihan. Kemudian saya menyediakan latihan soal dengan beragam tingkat kesulitan. Nah, silahkan pilih 1, 2, 3, 4, 5. Saya mengubah materi pelajaran menyesuaikan kebutuhan siswa. Kalau tidak pernah, klik tidak pernah. Kalau tidak berkenan menjawab, klik tidak berkenan menjawab. Atau di semua jam pelajaran, klik yang ada di bagian ini. Kemudian saya memberikan tugas yang berbeda untuk siswa yang lebih lambat dan atau cepat dalam menguasai materi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berbeda tugas bagi yang cepat dan lambat, nah kalau tidak pernah, klik yang ini. Kalau tidak berkenan, klik di sini. Atau di semua pelajaran seperti itu, klik di bagian ini. Siswa mengeluh bahwa saya mengajar terlalu cepat. Nah, kalau ada seperti itu, siswa mengeluh karena Bapak Ibu mengajar terlalu cepat,
Nah, kalau ada, mungkin bisa di semua jam pelajaran pilih ini. Kalau tidak ada yang mengeluh, klik di sini. Kalau tidak pernah atau tidak berkenan menjawab, klik di sini. Kita lanjut Bapak Ibu, ini contoh-contoh saja. Seberapa sering dilakukan, saya menyediakan latihan dengan tingkat kesulitan yang sama untuk semua siswa. Saya memberikan tugas yang berbeda dengan untuk siswa yang lebih lambat dan sama tadi ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini juga sering dilakukan atau tidak, saya melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan aturan kelas di awal pembelajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu menyusun aturan tata tertib melibatkan siswa bersama-sama siswa. Nah, itu apakah pernah? Bila tidak pernah, klik di sini. Bila di semua jam pelajaran, klik di sini. Bila tidak berkenan menjawab, klik di sini. Saya memberikan apresiasi pada kelas ketika semua siswa menerapkan kesepakatan aturan kelas. Nah, silahkan pilih jawabannya di sini. Jadi semuanya ada 5 pilihan, tinggal klik salah satunya. Jadi di sini bagian ini silahkan, bagian pernyataan kedua pilih yang di sini di sampingnya. Nah, selanjutnya lagi, selama semester kemarin seberapa sering Anda melakukan hal berikut? Saya melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan aturan kelas, sama saat tadi Bapak Ibu ya. Saya konsisten menegakkan aturan di kelas. Nah, kalau Bapak Ibu guru konsisten, istiqomah dalam menegakkan aturan di semua pelajaran, misalnya klik di sini. Kalau tidak berkenan menjawab, klik di sini. Kita lanjut. Saya mengabaikan siswa yang membutuhkan dukungan ketika belajar. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan ini, mengabaikan siswa, klik misalnya di semua jam pelajaran. Tapi kalau tidak pernah, klik di sini. Tidak berkenan menjawab, klik di sini. Saya menanyakan kabar siswa sebelum kelas dimulai. Nah, kalau Bapak Ibu menanyakan kabar terkait siswa, bagaimana kabarmu, nak? Bagaimana keluargamu? Nah, kalau Bapak Ibu menanyakan itu setiap mata pelajaran, klik di sini. Kalau di sebagian jam pelajaran aja, klik di sini. Kalau tidak pernah, klik di sini. Atau tidak berkenan menjawab, klik di sini. Saya mengabaikan masalah yang dihadapi siswa di sekolah. Misalnya ada anak yang mengeluh, curhat, tapi Bapak Ibu tidak menggubrisnya. Nah, mungkin tidak pernah, klik aja di sini. Jadi ini dijawab sesuai dengan pengalaman, perasaan Bapak Ibu, bukan dibuat-buat. Nah, kemudian, seberapa sesuai pertanyaan, pernyataan berikut menggambarkan diri Anda. Misal di sini, saya terus mendorong semua untuk meningkatkan kemampuan. Nah, kalau Bapak Ibu memotivasi siswa, mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan, itu sering dilakukan, maka Bapak Ibu bisa menjawab cenderung sesuai, cenderung tidak sesuai, sesuai, sepenuhnya sesuai, atau tidak berkenan menjawab. Jadi di sini ada 7 pilihan jawaban. Sama sekali tidak sesuai, cenderung sesuai. Ini Bapak Ibu mencocokkan dengan diri Bapak Ibu, apakah yang ditanyakan di sini sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini lagi, saya percaya bahwa siswa mampu mengatasi tantangan. Nah, kalau Bapak Ibu percaya bahwa siswa mampu mengatasi tantangan, itu sesuai dengan Ibu, maka pilih sesuai. Lanjut. Nah, ini juga seberapa sering dilakukan. Misalnya saya ingin siswa menjawab soal hanya dengan cara yang sudah saya ajarkan. Nah, kalau Bapak seperti itu keinginannya, pemahaman Bapak Ibu, maka kalau di semua pelajaran pilih di sini. Kalau tidak pernah, klik di sini. Kalau tidak berkenan menjawab, klik di sini. Saya meminta siswa menjawab soal tanpa perlu menanyakan proses menemukan jawaban. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ini sering dilakukan di semua pelajaran, klik di sini. Jadi semua pertanyaan ini sebenarnya mudah saja, tinggal Ibu rasakan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu semua. Demikian gambaran terkait dengan survei lingkungan belajar. Termasuk juga nanti ada pertanyaan keterlibatan orang tua. Misalnya di sini orang tua mengikuti persiapan hari pertama masuk sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau orang tua itu mengikuti hari pertama, misalnya 25%, klik di sini. Kalau semua
orang tua siswa mengikuti mungkin 75%. Nah, ini klik di sini. Kalau tidak ada yang mengikuti pada hari pertama persiapan masuk sekolah, klik di sini. Nah, ini contoh soal keterlibatan orang tua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian sebagai sekilas gambaran tentang survei lingkungan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.